Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Eva. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang hari ini sudah sholat subuh? Saya. Iya, pintar ya. Semuanya pasti sudah pada sholat subuh ya. Nah, sebelum kita belajar, kita doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk hari ini anak-anak Dela, ayo pimpin doa belajar ya, teman-temannya mengikuti ya. Silakan anak-anak Dela. Nah, terima kasih kepada anak-anak Dela. Nah, Ibu ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajari kemarin? Hewan apa saja? Herbivora, karnivora, Dan omnivora. Iya, betul Ananda, Jona, dan Ananda Davina. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivora, ada hewan karnivora, dan ada hewan omnivora, ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan ya. Adapun tujuan kita mempelajari rantai makanan yang pertama yaitu peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peranan komponen dalam rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun puzzle gambar hewan dan tumbuhan untuk membuat rantai makanan. Adapun manfaat kita mempelajari rantai makanan yaitu agar kalian dapat menjaga kelestarian alam dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak tanaman atau tumbuhan ya. Nah, sekarang perhatikan tayangan PowerPoint berikut ini ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika populasi hewan tikus punah terhadap populasi tumbuhan dan hewan lainnya? Ada yang bisa menjawab? Semakin banyak dan ularnya itu semakin sedikit atau punah juga. Ya, padinya akan semakin banyak dan hewan apanya yang akan punah? hewan ular. Hewan ularnya akan punah. Oke. Jadi, akibatnya adalah populasi ular menurun dan populasi padi meningkat. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Nah, sekarang kita bahas, apa sih rantai makanan itu? Coba baca Anda Kaila. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, ini sama halnya jika kalian bermain sepeda, rantai sepeda kalian putus, maka apa yang akan terjadi? Kalian bisa berjalan atau tidak sepedanya? Enggak, Bu. Sepedanya tidak bisa berjalan, Bu. Ya, sepedanya tidak akan berjalan. Pintar sekali ya. Rantai makanan pada ekosistem. Jika salah satu dari rantai makanan itu putus, maka akan berakibat berpengaruh terhadap rantai makanan komponen yang lain ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat peranan komponen rantai makanan ya. Nah, jadi di dalam komponen rantai makanan itu ada yang berperan sebagai produsen. Apa sih produsen itu? Produsen adalah kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri makanannya. Hal ini karena memiliki zat hijau daun klorofil untuk melakukan fotosintesis. Contohnya tumbuhan apa ini, sayang? Tumbuhan apa ini? Tumbuhan padi. Nah, peranan yang kedua yaitu sebagai konsumen. Apa sih konsumen itu? Konsumen adalah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Semua hewan dalam ekosistem merupakan konsumen. Dan konsumen juga terbagi atas 3 ya. Apa saja sih itu? Yang pertama, konsumen 1, yaitu kelompok hewan herbivora atau omnivora. Contohnya hewan kelinci. Sedangkan konsumen tingkat 2 atau konsumen 2 yaitu kelompok hewan omnivora atau karnivora. Contohnya katak ya. Yang ketiga, konsumen tingkat 3 atau puncak adalah kelompok hewan karnivora yang tidak ada lagi pemangsanya. Contohnya hewan elang ya. Dan peranan yang ketiga yaitu sebagai pengurai. Apa sih pengurai itu? Coba dibaca Ananda Rizky. Apa itu pengurai?
Kelompok makhluk hidup, jamur, bakteri, cacing yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya ini tumbuhan apa ini? Jamur. Ya, contohnya tumbuhan jamur ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian nih, Ibu. Sekarang kalian lihat, analisislah gambar di bawah ini ya. Nah, analisisnya apa? Apa peranan mereka nih? Siapa yang sebagai produsen? Siapa yang sebagai konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan pengurai? Siapa yang ingin menjawabnya? Ya, Firsa ingin menjawabnya. Silakan Ananda Firsa. Dimulai dari ini, Ananda Firsa, silakan. Produsen. Ya, produsen itu apa ini? Tumbuhan apa, sayang? Padi. Ya, padi sebagai seperti itu ya. Ayo, padi. Padi dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu tikus. Terus? Setelah itu tikus dimakan sama ular konsumen tingkat 2. Ya, terus? Lalu ular dimakan dengan elang atau konsumen tingkat 3. Terusnya? Lalu elang mati dan menjadi jamur pengurai. Nah, sekarang Ananda Aura, benar tidak jawaban dari Ananda Firsa? Menurut kamu, Ananda Aura? Benar, Bu. Itulah peranan dalam gambar yang tertera dalam PowerPoint. Apa yang berani untuk menyusun puzzle pada tayangan berikut ini? Nanti kasih tangan kalian ya. Jona pintar. Nah, sekarang Jona, ya, pilih dan susunlah puzzle gambar di bawah ini, Jona. Jona tinggal jawab, nanti Ibu yang akan menggeser gambar. Nah, untuk urutan pertama, Jona, gambar apa yang kamu taruh di sini? Padi, ya, padi. Kita taruh dulu di sini padi ya. Lalu, apalagi yang yang kamu akan pilih untuk gambar keduanya? Ibu. Apa? Sapi. Sapi. Kita lihat ya sapi ya. Nah, kita lihat dulu jawaban Jona ya. Ibu taruh sapi di sini. Udah sapi, apalagi Jona? Apa? Ular. Nah, terus apa lagi Jona? Elang, Bu. Elang. Terus jamur. Jamur. Sekarang Ibu akan bertanya kepada Ananda Firsa. Menurut kamu, jawaban Ananda Jona sudah betul atau tidak? Kalau menurut saya sih itu bukan sapi, Bu, tapi lebih baik kelinci. Nah, apa? Kelinci. Kita coba ya, kita pindahkan sapi, kita tarik kelinci. Nah, terus apa lagi? Sudah benar atau belum? Sudah, Bu. Dan jawaban Firsa masih kurang tepat. Sekarang Devina. Ayo Devina, coba. Apa yang salah? Posisi mana yang salah, Devina? Kelincinya, Bu. Nah, kelinci diganti apa, Nanda Devina? Diganti jangkrik, Bu. Ini bukan jangkrik, sayang. Ini namanya belalang. Oh ya, Bu, lupa. Belalang ya. Nah, belalang taruh di sini. Terus gambar yang lain sudah benar atau belum, Nanda Devina? Sudah, Bu. Sudah. Nah, menurut teman-teman yang lain, sudah benar belum jawaban Ananda Devina? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang coba Devina. Apa sih Ananda Devina rantai makanan itu? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup, Bu. Ya, bagus. Jadi rantai makanan adalah urutan memakan dan dimakan ya. Kalian perhatikan tayangan PowerPoint berikut ini ya. Jadi, nanti Ibu akan kasih web live worksheet itu kalian kerjakan ya. Langkah kerjanya yang pertama, kalian pilih gambar yang tepat untuk membuat rantai makanan pada ekosistem hutan. Ingetin ya, ekosistem hutan ya. Yang kedua, kalian susun kembali gambar untuk membuat rantai makanan. Makanan ekosistem hutan ya. Lalu nanti kalian unggah hasil kalian di Google Classroom. Nah, sebelum itu nanti sebelum kalian unggah, kalian nanti kita akan bahas lembar kerja tersebut ya.
Nah, tugas yang kedua yaitu setelah kalian membuat rantai makanan ekosistem hutan, kalian jawab 3 soal di bawah ini ya. Lalu nanti kalian sama unggah hasil pekerjaan kalian di Google Classroom ya. Sudah selesai ya waktunya ya. Sekarang kita akan membahas ya. Siapa yang ingin membahas LKPD yang telah kalian kerjakan? Raise hand ya. Ya, Anda Kaila, silakan. Sekarang kamu jawab. Kamu susun dulu rantai makanan. Yang pertama, kamu tempatin gambar pertama, urutan pertama apa? Gambar apa? Gambar padi. Gambar padi. Taruh di sini. Dia sebagai, kamu susun dulu ya. Gambar padi. Dulu, dia nggak mau ini nih. Nah, sekarang yang kedua? Yang kedua kambing. Kambing. Yang ketiga? Serigala. Serigala, oke. Terus yang keempat? Singa. Singa. Terus yang kelima? Jamur. Nah, jamur. Benar tidak yang lain jawaban Anda Kaila? Benar, Bu. Benar, Bu. Betul ya. Sekarang kita beralih yang kedua. Tugas yang kedua. Sekarang Anda Kaila analisis yang telah kamu buat tadi. Ayo silakan. Padi sebagai produsen, kambing sebagai konsumen tingkat 1, serigala sebagai konsumen tingkat 2, singa sebagai konsumen tingkat 3, jamur sebagai pengurai. Ya, pintar ya. Betul tidak jawaban Anda Kaila? Betul, Bu. Betul ya. Sekarang jawaban yang kedua. Baca soalnya, Kaila. Berikan kesimpulan kalian jika salah satu dari komponen pada ekosistem tersebut tidak ada atau punah, apa yang akan terjadi? Nah, jawab lalu. Keseimbangan ekosistem akan terganggu dan berdampak negatif bagi komponen yang lain. Ya, bagus, pintar. Lalu nomor 3, silakan baca soalnya. Analisislah dampak yang ditimbulkan dari kedua gambar di atas bagi kelangsungan ekosistem rantai makanan. Akan terganggunya ekosistem hutan karena ada komponen pada rantai makanan habis yang berpengaruh kepada kehidupan komponen rantai makanan lainnya. Nah, pintar ya. Itulah jawaban dari Ananda Kaila ya. Tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Sekarang kita akan simpulkan pembelajaran pada hari ini. Coba simpulkan, Devina. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup, Bu. Ya, jadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Lalu kita juga sudah belajar tentang peranan dalam komponen rantai makanan. Ada yang berperan sebagai apa, Rizky? Ada yang berperan sebagai apa, Rizky? Pirsa, ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai pengurai ya. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Rizky ya. Bagaimana perasaan Anda dan Rizky setelah mempelajari rantai makanan menggunakan puzzle? Apa yang kamu rasakan, Rizky? Senang atau tidak? Senang, Bu. Bagus ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi yang akan Ibu kirim ke Google Classroom ya. Nanti kalian isi evaluasinya berupa Google Form. Nanti kalian isi dan kalian kirim lagi. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Doa penutup belajar, membaca wal asri. Ayo Nanda Kaila. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Shadaqallahul adzim. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.